Audio Jungle. Audio Jungle. Reza Rahadian, aktor segala peran. Siapa yang tidak kenal dengan Reza Rahadian? Aktor tampan berusia 35 tahun itu sudah sering muncul menghiasi film layar lebar dan televisi. Aktingnya yang memukau penonton, serta kepiawaiannya mendalami peran yang dijalani, membuat nama Reza Rahadian melambung dengan cepat di dunia perfilman. Memiliki segudang prestasi dan telah menerima beberapa penghargaan sebagai aktor terbaik, Reza Rahadian menjadi salah satu dari sekian aktor dengan bayaran termahal di Indonesia. Sepanjang karirnya, Reza Rahadian telah memainkan lebih dari 30 judul film dari berbagai genre. Sejumlah nominasi dan penghargaan sebagai aktor terbaik diraih oleh Reza seperti Festival Film Bandung, Festival Film Indonesia, Festival Film Tempo, dan masih banyak lainnya. Lebih kurang 12 kemenangan dan 39 nominasi telah diraih oleh aktor berdarah Iran Maluku ini. Beberapa penghargaan yang diperoleh Reza diantaranya yaitu Piala Citra untuk pemeran utama pria terbaik tahun 2010, 2013, dan 2016, Indonesian Choice Award untuk Actor of the Year tahun 2016 dan 2017, serta Piala Maya untuk aktor pendukung terpilih 2022, serta sederet prestasi lainnya. Belum lama ini Reza Rahadian kembali menyedot minat penonton setelah memerankan tokoh Aris di serial Layangan Putus yang tayang di sebuah platform streaming pada 26 November 2021. Berpasangan dengan Putri Marino yang berperan sebagai Kinan, Reza yang berperan sebagai Aris cukup mengejutkan publik lantaran karakter dari peran yang ia mainkan. Mengangkat isu perselingkuhan, serial Layangan Putus mengisahkan rumah tangga Aris yang diperankan oleh Reza Rahadian dan Kinan yang diperankan oleh Putri Marino yang awalnya berjalan harmonis dan bahagia karena sedang menanti kelahiran anak kedua. Namun itu semua berubah ketika Aris selalu sibuk dengan berbagai kegiatan di luar rumah dan mulai jarang memberi kabar pada Kinan. Hal itu menimbulkan kecurigaan besar pada Kinan hingga fakta besar pun terungkap yang membuat hubungan rumah tangga mereka semakin hilang arah seperti Layangan Putus. Pada serial Layangan Putus, Reza Rahadian menjadi sosok suami manipulatif yang sukses membuat ibu-ibu rumah tangga gemas hingga terbawa emosi. Padahal biasanya, aktor kelahiran 5 Maret 1987 ini selalu mendapat peran yang memiliki karakter baik dan berwibawa. Sukses membawakan peran Aris, Reza Rahadian juga pernah bermain di serial My Lecturer My Husband yang tayang di WeTV dan iFlix pada 11 Desember 2020 sebagai Arya dan Prilly Latukonsina sebagai lawan mainnya. Berbeda dari serial sebelumnya, sosok Arya yang diperankan oleh Reza berbanding terbalik dengan Aris. Pasalnya, karakter yang diperankan oleh Reza dinilai sangat sempurna dan tidak ada di dunia nyata. Bagaimana tidak, sosok Arya sangat cocok diperankan oleh Reza karena memiliki karakter yang baik, tulus, bertanggung jawab, dan pandai mengatur emosi. Banyak penonton berkomentar bahwa suami seperti itu hanya ada di dunia fiksi seperti novel atau komik. Sebelum menginjak dunia seni peran, pemilik nama lengkap Reza Rahadian Matulesi memulai debutnya sebagai model. Ketika memenangkan Favorite Top Quest majalah Aneka Yes pada tahun 2004, karir Reza Rahadian di dunia hiburan mulai menjalar ke dunia akting. Saat itu Reza berhasil mendapatkan peran dalam sinetron berjudul Inikah Rasanya pada tahun 2004 yang diproduksi oleh Rai Films dan Culunnya Pacarku pada tahun 2005. Memulai karir sebagai pemain sinetron membawa Reza pada film layar lebar setelah mendapat peran dalam film horor tahun 2007. Setelah membintangi beberapa peran, karir Reza Rahadian di dunia perfilman dan sinetron semakin mengudara. Pada 2008, Reza bermain di film berjudul Perempuan Berkalung Sorban yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Reza saat itu mengikuti audisi untuk peran minor, namun sutradara memberikan peran yang lebih besar, yaitu tokoh Samsudin. Pada film itu, tokoh Samsudin memiliki watak kasar dan juga suami berpoligami. Melalui film itu, Reza Rahadian memenangkan Piala Citra untuk kategori pemeran pendukung pria terbaik. Kemudian ia berperan dalam film Tiga Hati, Dua Dunia, Satu Cinta, dan Alangkah Lucunya Negeri Ini. Karirnya di industri perfilman menggiring Reza mendapatkan penghargaan sebagai pemeran utama pria terbaik di Festival Film Indonesia tahun 2010. Pada tahun yang sama, Reza Rahadian juga memainkan peran di film Hari untuk Amanda. Dilanjut pada tahun 2012, Reza kembali hadir dalam film Tespek You Are My Baby dengan lawan mainnya yaitu Acha Septriasa. Setelah melewati beberapa film dan mendapatkan peran utama,
Reza Rahadian kembali mengejutkan para fans karena memerankan sosok Presiden RI ketiga yaitu B.J. Habibie pada film Habibie dan Ainun. Seperti yang kita tahu, film produksi MD Pictures ini adalah sebuah biografi perjalanan hidup almarhum B.J. Habibie, mulai dari karir hingga kehidupan cintanya dengan sang istri yaitu almarhum Hasri Ainun Besari. Film ini dimulai dengan kisah awal pertemuan Habibie dan Ainun saat masih SMP pada tahun 1962, lalu menikah, hingga terpilihnya B.J. Habibie sebagai pemimpin dan juga kisah meninggalnya sang istri yaitu Ainun yang diperankan oleh Bunga Citra Lestari pada tahun 2010. Berpasangan dengan BCL atau Bunga Citra Lestari sebagai almarhumah Hasri Ainun Besari, Reza Rahadian sukses memainkan peran B.J. Habibie. Penonton dibuat kagum karena Reza berhasil menirukan gaya bicara yang menjadi salah satu ciri khas dari B.J. Habibie. Mulai dari penampilan, gaya bicara, dan intonasi saat berbicara juga dinilai sangat mirip dengan almarhum B.J. Habibie. Setahun setelahnya, Reza kembali menghiasi layar lebar melalui film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk pada tahun 2013 dengan lawan mainnya yaitu Pevita Pierce. Berbeda dengan peran sebelumnya, di film ini Reza memerankan sosok pria yang terpandang dan juga kaya namun sombong. Setelah mensukseskan film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Reza Rahadian berperan sebagai Satrio yang bekerja sebagai seorang aktor teater idealis pada film Kapan Kawin yang dirilis tahun 2015. Film ini menceritakan kisah cinta yang bermula dari sebuah kebohongan. Kisah perjalanan Reza Rahadian di dunia perfilman tidak berhenti sampai itu saja. Reza kembali berpasangan dengan BCL di film My Stupid Boss pada tahun 2016. My Stupid Boss merupakan film bergenre komedi yang berhasil membuat penonton tertawa dan jengkel di saat bersamaan karena tingkah bossman yang diperankan oleh Reza Rahadian. Film ini menceritakan tentang hubungan antara karyawan dan seorang bos yang pelit, egois, menjengkelkan, namun takut pada istri. Peran yang sangat mengejutkan untuk Reza Rahadian yang sebelumnya memerankan peran sebagai tokoh yang sombong pada film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kali ini Reza berperan sebagai bossman yang membuat para karyawannya merasa kesal. Berlatar tempat di Malaysia, film ini sukses berlanjut pada My Stupid Boss 2 yang rilis pada tahun 2019. Sebelum membintangi serial My Lecturer My Husband, Reza hadir dalam film Imperfect yang menceritakan tentang seorang gadis bernama Rara yang diperankan oleh Jessica Mila yang masa bodoh dengan pendapat orang lain tentang bentuk tubuhnya yang kurang ideal untuk wanita seusianya. Hingga Rara dipertemukan oleh seorang pria bernama Dika yang diperankan oleh Reza yang mau menerima apa adanya. Namun semuanya berubah ketika bos Rara yang diperankan oleh Dion Wiyoko meminta Rara untuk memperbaiki penampilannya jika ingin menduduki posisi manajer di kantornya. Film ini berhasil meraih rating cukup tinggi dan menarik banyak perhatian penonton. Sudah lebih dari 15 tahun Reza mendalami seni peran dan bergelut di dunia hiburan. Berjuta peran sudah Reza perankan. Namun ada dua peran yang menurutnya paling berkesan, yaitu peran Habibie dan juga Cokro Aminoto. Reza mengungkap alasan kedua peran tersebut sangat berkesan. Ia mengatakan bahwa dua tokoh itu merupakan tokoh penting RI. Sejumlah film box office dan FTV selalu sukses dan meraih rating cukup tinggi. Lika-liku perjalanan hidup seorang aktor Reza Rahadian tidak hanya sebatas permasalahan film. Dibesarkan oleh ibunya yang single parent, Reza Rahadian dan sang adik, David Jonathan Timothy Matulesi, tidak mengetahui sosok ayahnya karena sang ibu telah berpisah dengan ayahnya saat Reza masih berusia 6 bulan. Baru-baru ini Reza Rahadian juga mengungkap alasannya menjadi seorang mu'alaf. Sejak kecil, Reza menganut agama Kristen dan sudah terbiasa menjalankan aktivitas atau berbagai kegiatan sebagai seorang Nasrani. Ia memutuskan untuk masuk Islam tanpa ada alasan khusus. Sebelumnya ia mengatakan bahwa itu adalah komunikasinya dengan Tuhan. Meski sang ibu sudah mengetahui bahwa anaknya ingin menjadi mu'alaf, sang ibu tidak pernah melarang dan hanya berpesan bahwa agama bukan untuk main-main, sehingga Reza harus bersungguh-sungguh menjalaninya. Kini Reza Rahadian adalah satu-satunya dalam keluarga tersebut yang memeluk agama Islam, sedangkan mama dan adiknya masih menganut agama Kristen. Akan tetapi, walau adanya perbedaan tersebut tidak membuat keluarga itu menjadi pecah belah atau didera perselisihan. Mereka tetap hidup damai, rukun, dan juga bahagia pada agama yang dipeluknya masing-masing. Walau adanya perbedaan, Reza tetap mengedepankan toleransi. Reza bahkan tetap membiarkan ibunya untuk merayakan Natal dan ibadah lainnya. Bahkan di tempat yang sama juga, Reza melaksanakan ibadah sholat sebagai umat muslim.
Saat ini, selain menjadi aktor sekaligus penyanyi, Reza mulai menginjakan kakinya sebagai seorang sutradara film. Reza menyebutkan bahwa tidak ada rahasia sukses khusus untuk terjun ke dunia akting. Ia hanya mengatakan bahwa kejujuran adalah yang utama. Audio Jungle. Audio Jungle.